Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Hidayatur Rahmah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 2 program studi Al-Quran Hadis di LPTK IAIN Kediri. Perkenankan, hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022 akan menampilkan praktek pembelajaran dengan materi hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam pada kelas 8 MTSN 2 Trenggalek. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bisa kita mulai? Kita mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan dirahmati Allah, mari pada pembelajaran kali ini kita awali dengan doa bersama. Ria, tolong ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Alhamdulillah. Baik, mikir ya. Semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, tolong kalian rapikan dulu tempat duduknya. Dicek kalau ada kotoran yang di bawah meja, dibersihkan, ditaruh ke tempat sampah. Baik, kita cek semuanya. Sudah? Sudah rapi? Terima kasih. Kalau sudah rapi berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran. Untuk selanjutnya kalian siapkan alat tulisnya, pulpen, buku, kemudian ada yang pulpennya ketinggalan? Alhamdulillah. Ada yang bukunya ketinggalan? Kemudian sudah sesuai jadwal bukunya? Terima kasih. Sebelum kita mulai
kita kaitkan dengan materi hari ini adalah yang menunjukkan sikap negatif itu adalah orang yang mengemis, kemudian orang yang bersikap positif itu orang yang bersedia mengeluarkan infak dan sedekah yang ditunjukkan pada nomor 3 dan 4. Itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu setelah kalian mempelajari atau menyimak materi yang nanti saya sampaikan di PowerPoint, kalian bisa menentukan apa isi kandungan hadis yang menunjukkan sikap perilaku infak dan sedekah. Kemudian setelah itu sampai bisa menganalisis isi kandungan hadis dengan tepat. Yang selanjutnya nanti bisa mendemonstrasikan isi kandungan hadis dengan tepat. Itu yang akan tujuan pembelajaran kita kali ini. Teknik penilaian kita ada 3. Penilaian sikap, yaitu dengan observasi. Jadi ketika kalian melakukan proses pembelajaran, ibu akan berkeliling menilai sikap kalian. Kemudian yang kedua, penilaian kognitif itu dari tes tulis. Kemudian untuk keterampilannya nanti ada unjuk kerjanya di LKPD. Itu teknik penilaian kita ada 3. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Hadis yang kita pelajari hari ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Hasyim bin Hisam. Yang coba kalian baca bareng-bareng hadisnya, bunyinya. Ya, dari hadis ini kalian pasti sering mendengar yang kalimat al-yadu ulya minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kira-kira itu apa artinya? Untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi materi kita kali ini, untuk materi diskusinya temanya ada di sini. Yang pertama, jadi dari hadis yang sudah kalian baca tadi, nanti kelompok 1 itu tema diskusinya menganalisis makna yang terkandung pada kalimat al-yadu mulia. Kemudian yang kelompok 2 nanti menganalisis makna yang terkandung dalam kalimat yadi sufla. Yang kelompok 3 nanti menganalisis makna yang terkandung babak tabiman ta'ulu. Kemudian yang kelompok 4 menganalisis wa khairu sodaqati an dohri hinan. Yang kelompok 5 nanti menganalisis gambar-gambar yang ibu sediakan, manakah gambar yang menunjukkan nilai-nilai positif, mana yang negatif, dianalisis kemudian dikasih penjelasan. Dari sini paham? Saya bagikan. Oh ya, agar kita lebih semangat, kita tepuk prestasi dulu. Ayo, tepuk prestasi. Ada
Saya sendiri yang bernama Alia Fatimah Zahra sebagai moderator, teman saya yang bernama Indira Levi Astriandi sebagai pemateri 1, Widya Prameswari Raharjo sebagai pemateri 2, Jelita Citra Klairina sebagai notulen, Nanda Meli Irawati Yunia, dan Dwi Yuliana sebagai anggota. Selanjutnya, Indira Lavia Astriandi sebagai pemateri 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk Indira, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Tema diskusi menganalisis makna yang terkandung pada kalimat yang betul dalam hadis Bukhari dari hadis bin Hizam. Hasil diskusi 1. Arti kata yang mulia memiliki arti tangan di atas. Maksudnya adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain. 2. Subjek. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan tindakan atau yang dideskripsikan, sehingga yang dimaksud orang yang memberi dalam hadis ini ialah semua umat muslim yang ingin memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. 3. Manfaat sedekah. Dengan mengetahui manfaat dari sedekah dapat memotivasi kita untuk lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Adapun manfaatnya antara lain: A. Melipat gandakan pahala. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. B. Melipat gandakan harta. Quran Surat Sabah ayat 39. D. Menghapus dosa. Hadis riwayat Tirmizi. D. Menyembuhkan penyakit. Hadis riwayat At-Tabrani. E. Memberi naungan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. F. Menciptakan kebahagiaan. D. Menguatkan tali silaturahmi. H. Menyembuhkan penyakit. I. Menghindarkan mara bahaya. Baik, demikian hasil diskusi kami. Untuk kelompok lain, ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Baik, silakan. Oke, silakan Widya Prameswari Raharjo sebagai pemateri 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, bila yang melakukan sedekah itu non-muslim maka tidak bernilai pahala. Itu hanya sebatas rasa kemanusiaan atau sikap solidaritas. Dalam Islam percaya adanya malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, hari kiamat, hari pembalasan, yang semua itu memberi petunjuk bahwa apapun yang dilakukan umat Islam akan dipertanggungjawabkan. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, demikian yang saya dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yakni menganalisis makna yang terkandung pada kalimat Babadabi Fatamulu dalam hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Citra Widya Rahayu sebagai moderator, Febi Fadilatul Nursyam sebagai pemateri 1, Anggun Dwi Resita sebagai pemateri 2, Novia Dwi Handayani sebagai notulen, dan Zaskia Fitri Aulia sebagai anggota. Selanjutnya, Febi Fadilatul Nursyam sebagai pemateri 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Febi, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk hasil diskusi kelompok 3 yang bertemakan menganalisis makna yang terkandung pada kalimat ibadah bima ta'ulu dalam hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Hasil diskusi yang pertama, arti kalimat ibadah bima ta'ulu, yang berarti mulailah dari orang yang akan tanggung. Dan penjelasan, jika seorang muslim ingin memberikan sesuatu, hendaknya orang tersebut memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya, yakni orang yang wajib ia nafkahi. Contohnya, seorang suami berkewajiban untuk menafkahi keluarganya atau anak dan istrinya terlebih dahulu dibandingkan menafkahi orang lain. Alasan mengapa mengutamakan keluarga ketika bersedekah, karena menafkahi keluarga merupakan sedekah yang dapat menguatkan
diskusi kami. Kemungkinan dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok satu ingin bertanya. Telah disampaikan bahwa urutan Indonesia kita dimulai dari keluarga dekat, kemudian orang miskin dan orang yang membutuhkan. Yang jadi pertanyaan apakah tidak sama antara orang miskin dengan orang yang membutuhkan? Baiklah, izinkan kami sebagai pemateri menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Jawabannya adalah tidak. Orang yang membutuhkan belum tentu miskin. Yang dimaksud orang membutuhkan di sini misalnya orang yang terkena musibah, banjir karena longsor, atau mungkin musibah yang lainnya, sehingga membutuhkan bantuan kita. Baik, ada yang bertanya lagi? Tidak. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin menyampaikan diskusi kami tentang menganalisis gambar yang bernilai positif dan negatif terkait tingkah dan terbuka. Sebelumnya kami ingin mengenalkan diri kelompok kami. Saya sendiri Dias Andika Pratama sebagai moderator, Arindra Fauzi Saputra sebagai pemateri 1, Rio Mainuka Setiawan sebagai pemateri 2, Muhammad Rizky Jo Samudra sebagai makulen, Imam Muslimuddin dan Inggalan Yaku Saputra sebagai anggota. Selanjutnya pemateri 1 Arindra Fauzi Saputra, waktu kami tempat kami persilakan.
Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi dengan baik. Tapi dari sekian banyak yang presentasi tadi yang paling bagus itu adalah kelompok 1 sama kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 beri plus. Kami yang lainnya juga sudah bagus. Kalian semuanya sudah maksimal. Semuanya sudah berusaha dengan maksimal. Dipertahankan semangatnya dan keseriusannya. Untuk selanjutnya kita simpulkan bersama-sama hasil diskusi kali ini. Ibu akan menuju beberapa anak dari kalian untuk mengetahui kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan.